Kenapa hari ini dunia Islam lebih sering menjadi pasar daripada pusat inovasi? Mengapa kita lebih dikenal sebagai konsumen teknologi, bukan penciptanya? Padahal dalam catatan sejarah, ada masa ketika arah peradaban dunia justru ditentukan dari kota-kota muslim. Pada abad ke-8 hingga ke-12, Baghdad adalah pusat intelektual dunia. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan etnis berkumpul untuk menerjemahkan, mengkritisi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Di saat sebagian wilayah Eropa masih bergulat dengan keterbatasan literasi, dunia Islam telah membangun tradisi riset, eksperimen, dan perdebatan ilmiah yang hidup. Nama-nama seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun bukan hanya tokoh dalam buku sejarah. Karya mereka menjadi fondasi matematika, kedokteran, dan ilmu sosial modern. Sistem angka yang kita pakai hari ini, metode ilmiah yang kita kenal, bahkan struktur kampus di Eropa memiliki jejak kontribusi peradaban Islam di dalamnya. Namun kejayaan itu kemudian meredup. Pusat-pusat ilmu melemah, tradisi debat menyempit, dan dunia yang dulu belajar dari Baghdad perlahan berbalik arah. Kelemahan intelektual ini pada akhirnya melahirkan kelemahan politik. Hari ini, di tengah krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina, kita seolah kehilangan daya tawar. Kita memiliki jumlah populasi yang besar, tapi suara kita seringkali hanya menjadi penonton di balik agenda kekuatan global. Di video ini, kita tidak nostalgia tentang masa lalu. Kita coba memahami sebuah pola. Bagaimana sebuah peradaban bisa naik begitu tinggi dan kenapa kemudian ia bisa kehilangan posisinya. Lebih penting lagi, apa pelajaran yang bisa kita ambil, khususnya bagi kita yang hidup di negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pernah nggak kita membayangkan sebuah masa di mana jika seseorang ingin pintar, ingin menjadi dokter, atau ingin memahami bintang-bintang, mereka tidak akan pergi ke Inggris, Jerman, atau negara barat lain. Mereka justru akan menempuh perjalanan ribuan mil menuju sebuah kota di tepi sungai Tigris bernama Baghdad. Di saat Inggris masih berupa pemukiman berlumpur dan literasi di Eropa hanya dimiliki segelintir pendeta, dunia Islam sudah melahirkan peradaban yang haus akan ilmu. Ini bukan hanya nostalgia kosong, ini adalah fakta sejarah. Seorang sejarawan sains, George Sarton, dalam bukunya Introduction to the History of Science, menyebutkan bahwa selama 350 tahun dari tahun 750 hingga 1100 Masehi, kepemimpinan intelektual dunia berada mutlak di tangan umat Islam. Tidak ada peradaban lain di bumi ini yang mampu menandingi kecepatan mereka dalam memproduksi pengetahuan pada masa itu. Ia bahkan membagi periode sejarah sains berdasarkan nama ilmuwan Muslim, bukan nama ilmuwan Barat. Itu artinya kontribusi mereka bukan pinggiran. Mereka adalah arus utama. Pusat dari semua ledakan ilmu itu adalah Baitul Hikmah atau House of Wisdom, didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di era Al-Ma'mun. Lembaga ini bukan hanya perpustakaan. Baitul Hikmah adalah kombinasi antara kampus, pusat riset, dan lembaga penerjemah internasional. Di sana, para ilmuwan digaji oleh negara. Mereka mendapat dukungan penuh untuk meneliti, berdiskusi, bahkan berbeda pendapat. Ada ruang debat, ada ruang eksperimen, ada ruang kritik. Kebenaran ilmiah saat itu diletakkan di atas ego politik. Di sana terjadi peristiwa yang disebut gerakan penerjemahan. Umat Islam saat itu tidak sombong. Mereka tidak merasa paling benar sendiri sehingga menutup diri dari ilmu bangsa lain. Sebaliknya, mereka mengirim utusan ke Konstantinopel, India, dan Persia hanya untuk mencari naskah kuno. Karya-karya Aristoteles hingga Plato diterjemahkan ke bahasa Arab. Hebatnya, mereka tidak sekedar menyalin. Mereka mengkritisi, mengoreksi, dan mengembangkannya. Inilah jembatan. Tanpa upaya para ilmuwan Baghdad, karya-karya Yunani klasik mungkin sudah hilang di telan zaman, dan Eropa tidak akan pernah mengalami Renaissance. Islam saat itu adalah penyelamat memori dunia. Mari kita bicara tentang orang-orang yang namanya mungkin sering kita dengar, tapi jarang kita pahami betapa mengagumkan dampak karyanya bagi dunia modern. Pertama, Al-Khwarizmi. Dialah alasan mengapa kita bisa menonton video ini lewat smartphone. Dalam bukunya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, ia meletakkan dasar aljabar. Tanpa aljabar dan sistem algoritma yang ia susun, pemrograman komputer tidak akan pernah ada. Ia juga berjasa menyatukan konsep angka nol dari India dengan logika matematika yang sistematis, yang kita kenal sekarang sebagai sistem penomoran Hindu-Arab. Kemudian ada Ibnu Sina. Kitabnya Al-Qanun fi Al-Tibb terdiri dari 1 juta kata yang merangkum semua pengetahuan medis dari zaman Yunani hingga penemuan pribadinya. Buku ini menjadi buku teks wajib di kampus-kampus Eropa hingga abad ke-17.
Selama 600 tahun, dokter-dokter di barat belajar anatomi, farmakologi, dan diagnosis penyakit dari buku seorang muslim. Lalu ada Ibnu Khaldun. Ia menciptakan fondasi sosiologi dan historiografi lewat bukunya yang sangat tebal, Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun adalah orang yang jauh sebelum sosiologi lahir sebagai disiplin ilmu modern di barat, sudah memahami bagaimana masyarakat bekerja. Ia membedah konsep asyabiyah atau solidaritas sosial. Ia menjelaskan bagaimana kekuasaan terbentuk, mengapa sebuah dinasti jatuh, dan kenapa peradaban bisa runtuh. Baginya, peradaban itu seperti organisme. Ia lahir, tumbuh, mencapai puncak, lalu mati secara alami jika kehilangan nilai-nilai integritasnya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kemakmuran seringkali membuat orang manja, dan ketika integritas hilang, peradaban yang paling kuat sekalipun akan hancur dari dalam. Sebuah peringatan yang masih relevan sampai detik ini. Lalu lihatlah Cordoba di Andalusia. Sejarawan mencatat bahwa pada abad ke-10, Cordoba adalah kota paling maju di Eropa. Di saat jalanan di Paris masih gelap dan berlumpur saat malam hari, Cordoba sudah memiliki lampu jalanan sejauh 10 mil dan sistem drainase bawah tanah yang canggih. Cordoba memiliki lebih dari 70 perpustakaan. Perpustakaan pusatnya saja memiliki koleksi lebih dari 400.000 buku. Sebagai perbandingan, perpustakaan terbesar di Kristen Eropa saat itu bahkan tidak memiliki 1.000 buku. Andalusia adalah bukti nyata bahwa Islam bisa menjadi rahmat bagi semua bangsa. Di sana terjadi konvivensia, masa di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi bekerja sama dalam satu meja ilmiah untuk memecahkan masalah astronomi dan kedokteran. Setelah kita melihat betapa megahnya pencapaian umat Islam, muncul satu pertanyaan. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Apakah itu hanya kebetulan sejarah? Atau ada sebuah mesin yang bekerja di balik layar peradaban tersebut? Jawabannya dimulai dari satu kata, Iqra, bacalah. Kita harus memahami bahwa sebelum Islam datang, Jazirah Arab adalah masyarakat oral yang tidak terlalu peduli literasi tulis-menulis. Namun wahyu pertama ini mengubah segalanya. Islam meletakkan ilmu sebagai bagian dari iman. Mencari ilmu bukan lagi sekadar hobi atau ambisi pribadi, melainkan kewajiban agama. Di era keemasan, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Bagi mereka, mempelajari anatomi tubuh manusia adalah cara untuk mengagumi ciptaan Allah. Mempelajari gerak bintang adalah cara untuk menentukan waktu sholat dan arah kiblat. Itulah mengapa di masa itu kita melihat fenomena unik. Seorang ulama besar juga adalah seorang ilmuwan besar. Ibnu Sina bukan hanya dokter, dia adalah penghafal Al-Quran dan ahli tafsir. Al-Khwarizmi bukan hanya ahli matematika, dia juga memahami syariat. Tradisi debat ilmiah di masjid-masjid saat itu sudah seperti seminar internasional hari ini. Mereka tumbuh dalam kultur di mana bertanya dan berpikir kritis adalah bentuk ibadah tertinggi. Faktor kedua adalah keterbukaan intelektual. Peradaban Islam saat itu tidak memiliki rasa takut terhadap pemikiran asing. Mereka memiliki kepercayaan diri yang luar biasa bahwa kebenaran adalah milik umat Islam dimanapun ia ditemukan. Mari kita ambil contoh perdebatan teologi yang sangat hidup pada masa itu. Munculnya aliran seperti Mu'tazilah yang sangat menekankan rasionalisme, meskipun kemudian mengundang perdebatan yang panjang, tapi membuktikan satu hal. Dunia Islam saat itu adalah tempat di mana filsafat Yunani, logika Aristoteles, dan dialektika teologi saling beradu. Mereka melakukan dialog dengan tradisi Yunani tanpa harus kehilangan jati diri sebagai Muslim. Mereka mengambil logika dari Yunani, sistem angka dari India, dan administrasi dari Persia. Kemasan Islam lahir karena mereka tidak menutup pintu, mereka tidak alergi pada perbedaan pendapat. Bayangkan, di istana para khalifah, para filsuf dan teolog dari berbagai latar belakang bisa berdebat secara terbuka. Intelektualisme saat itu tidak dibatasi oleh fanatisme buta. Selama argumenmu logis dan bisa dibuktikan, suaramu akan didengar. Peradaban besar tidak lahir dari pikiran yang sempit. Ia lahir dari rasa ingin tahu yang melampaui batas geografis dan identitas. Faktor ketiga yang jarang dibahas adalah meritokrasi. Di era keemasan Islam, yang dihargai adalah kapasitas intelektual, bukan garis keturunan atau suku. Peradaban ini sangat inklusif. Jika kita melihat daftar ilmuwan besar Islam, kita akan menemukan fakta bahwa banyak dari mereka bukan orang Arab. Al-Biruni berasal dari Asia Tengah, Uzbekistan. Ibnu Sina dan Al-Ghazali berasal dari Persia, Iran. Sedangkan Ibnu Rashid berasal dari Andalusia, Spanyol. Islam memberikan wadah di mana identitas kesukuan dilebur menjadi identitas keilmuan. Siapapun yang paling berilmu, dialah yang akan mendapatkan posisi terhormat, mendapatkan gaji besar dari negara, dan diberikan fasilitas riset yang lengkap. Hal ini didukung oleh stabilitas politik dan ekonomi. Jalur perdagangan sutra yang membentang dari Cina hingga Maroko berada di bawah kendali satu mata uang dinar dan satu hukum perdagangan. Kekayaan negara yang luar biasa dari jalur perdagangan ini tidak hanya digunakan untuk membangun istana, tapi untuk patronase ilmu. Khalifah dan orang-orang kaya saat itu bangga
jika mereka bisa mendanai riset ilmuwan. Membangun perpustakaan saat itu jauh lebih bergengsi daripada membangun koleksi barang mewah. Sekarang mari kita tarik ke realitas hari ini. Kita seringkali merasa bangga ketika menyebut nama-nama besar di masa lalu. Kita bangga pada Al-Khwarizmi, kita bangga pada Andalusia. Tapi ada sebuah paradoks pahit di sini. Banyak dari kita yang bangga pada masa lalu, tapi justru alergi pada perdebatan ini. Kita seringkali menutup diri dan kritik dan merasa terancam dengan pemikiran yang berbeda. Padahal nenek moyang intelektual kita dulu besar karena mereka berani berdebat, berani mengkritik, dan berani terbuka terhadap ilmu dari mana saja. Kita kehilangan keberanian berpikir yang pernah dimiliki oleh para ilmuwan Baghdad. Kita terjebak pada romantisme sejarah tanpa mau meniru etos kerjanya. Kemasan Islam bukan hadiah dari langit yang jatuh tiba-tiba. Ia adalah hasil dari sistem sosial yang menghargai kecerdasan di atas fanatisme dan menempatkan integritas ilmiah di atas kepentingan politik praktis. Kita telah melihat betapa tingginya menara ilmu yang dibangun umat Islam. Namun hukum sejarah yang ditulis Ibnu Khaldun tetap berlaku. Peradaban itu seperti organisme. Ia lahir, tumbuh, menua, lalu mati. Pertanyaannya, apa yang salah? Banyak orang yang menyederhanakan sejarah dengan mengatakan bahwa kejayaan Islam hancur karena serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 atau karena jatuhnya Granada di Spanyol pada tahun 1492. Tapi sejarah tidak sesederhana itu. Serangan militer adalah hantaman terakhir pada sebuah bangunan yang fondasinya sudah keropos dari dalam. Peradaban Islam tidak runtuh dalam sehari. Ia melemah pelan-pelan melalui sebuah proses panjang yang sangat kompleks. Ia mulai meredup justru ketika cahaya ilmu pengetahuan mulai dikalahkan oleh kegelapan dogma, dan ketika integritas ilmuwan mulai tunduk di bawah ketiak kekuasaan. Faktor pertama yang paling fundamental adalah menurunnya tradisi rasionalisme. Di masa keemasan, akal dan wahyu berjalan beriringan. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran paradigma. Perdebatan filosofis yang dulunya hidup perlahan dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas agama. Ada ketakutan berlebih bahwa filsafat akan merusak iman. Akibatnya, kurikulum di madrasah-madrasah yang dulunya mengajarkan matematika, kedokteran, dan astronomi perlahan menyempit hanya pada ilmu-ilmu keagamaan formal saja. Dunia Islam mulai memisahkan antara ilmu akhirat dan ilmu dunia. Padahal, rahasia kemajuan mereka di masa lalu adalah karena mereka tidak pernah memisahkan keduanya. Ketika sains dianggap sebagai produk asing atau produk sekuler yang tidak penting bagi keselamatan jiwa, maka kreativitas intelektual akan mati. Ilmu pengetahuan mulai dianggap sebagai musuh dan kritik dianggap sebagai pembangkangan. Inilah awal dari penutupan pintu ijtihad yang membuat pemikiran umat menjadi stagnan selama berabad-abad. Faktor kedua adalah fragmentasi politik dan korupsi kekuasaan. Khilafah raksasa yang dulunya satu mulai pecah menjadi dinasti-dinasti kecil yang saling berperang satu sama lain. Stabilitas ekonomi yang dulunya menyokong riset ilmuwan mulai dialihkan untuk biaya perang saudara. Dan yang paling fatal adalah rusaknya sistem meritokrasi. Jika dulu posisi penting diberikan kepada mereka yang paling berilmu, di masa akhir peradaban, jabatan mulai diberikan berdasarkan loyalitas buta, kedekatan dengan penguasa, dan garis keturunan. Ketika kekuasaan menjadi lebih penting daripada integritas ilmiah, para ilmuwan tidak lagi bebas meneliti. Mereka harus menyesuaikan penemuan mereka dengan keinginan penguasa. Di titik ini, pusat-pusat ilmu seperti Baitul Hikmah kehilangan ruhnya. Para ilmuwan terbaik mulai eksodus, mencari tempat di mana pikiran mereka lebih dihargai. Dan saat itu, tempat tersebut adalah Eropa yang sedang mulai bangun dari tidurnya. Berangkat dari itu, baru kita bicara faktor luar. Saat dunia Islam sedang lemah di dalam, serangan besar datang dari luar. Serbuan bangsa Mongol yang dipimpin Hulagu Khan ke Baghdad pada 1258 adalah tragedi intelektual terbesar. Dikatakan bahwa saking banyaknya buku dari perpustakaan Baghdad yang dibuang ke sungai Tigris, air sungai itu berubah menjadi hitam karena tinta. Jutaan manuskrip yang berisi ribuan tahun pengetahuan manusia hilang begitu saja. Di sisi lain, perang salib di timur dan Reconquista di Andalusia memberikan tekanan militer yang memperburuk eksistensi umat Islam. Namun perhatikan fakta ini. Bangsa Mongol akhirnya masuk Islam, dan Eropa belajar dari manuskrip-manuskrip Arab yang mereka cita. Ironisnya, mereka yang mengalahkan Islam secara militer justru dijajah secara intelektual oleh peradaban Islam. Namun umat Islam sendiri, meski secara fisik masih ada, justru kehilangan semangat inovasinya. Sekarang mari kita bicara tentang kita, di sini di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kita semangat cerita kehebatan Al-Khwarizmi atau Ibnu Sina di media sosial. Kita bangga luar biasa pada masa lalu, tapi apakah kita benar-benar ingin mengulang masa keemasan itu? Lihatlah realitas kita hari ini. Kita seringkali alergi pada perdebatan ilmiah.
Kita lebih suka bertengkar soal urusan khilafiyah yang itu-itu saja selama ratusan tahun, daripada berkolaborasi menciptakan teknologi baru. Kita masih sering terjebak dalam pola pikir ilmu dunia versus ilmu agama. Di Indonesia, kita punya ribuan pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Tapi berapa banyak dari kita yang didorong untuk menjadi ahli robotik, ahli genetika, atau pakar ekonomi makro dengan niat sebagai bentuk ibadah? Kita masih lebih senang menjadi konsumen teknologi daripada penciptanya. Kita kehilangan kejayaan bukan karena dunia membenci kita. Kita kehilangan kejayaan ketika kita berhenti mencintai ilmu. Kita kehilangan kejayaan ketika kita lebih menghargai gelar daripada keahlian dan lebih memuja retorika daripada hasil riset. Kelemahan intelektual selalu berbanding lurus dengan kelemahan politik. Lihat posisi kita hari ini dalam membela saudara kita di Palestina. Kita berteriak di jalanan, kita mengutuk di media sosial, tapi di meja diplomasi, suara kita seringkali hanya dianggap angin lalu. Di tengah genosida yang terjadi, kita justru melihat kebijakan yang ironis. Pemerintah kita memutuskan untuk bergabung dengan lembaga seperti Board of Peace, yang justru diinisiasi atau dikendalikan oleh negara-negara yang selama ini menjadi penyokong utama Zionis. Ini adalah paradoks yang menyakitkan. Di satu sisi, kita mengaku membela kemerdekaan. Di sisi lain, kita justru merapat ke lingkaran mereka yang merampas kemerdekaan itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak memiliki daya tawar. Dunia internasional tidak digerakkan oleh rasa kasihan atau retorika pidato yang berapi-api. Dunia digerakkan oleh kekuatan ekonomi, teknologi, dan sains. Mengapa dulu khalifah di Baghdad bisa mendikte dunia? Karena mereka memegang kunci ilmu pengetahuan. Mereka yang memberi utang, mereka yang membuat obat, mereka yang menciptakan teknologi pemetaan. Dunia butuh mereka. Hari ini, umat Islam di Indonesia masih menjadi konsumen. Kita menggunakan teknologi mereka untuk mengutuk mereka. Kita menggunakan sistem keuangan mereka untuk mendanai bantuan kita. Kita tidak memiliki daya tawar karena kita telah lama meninggalkan tradisi Iqra. Kita kehilangan kejayaan bukan karena dunia membenci kita, tapi karena kita berhenti menjadi bangsa yang esensial bagi peradaban. Kita kehilangan kedaulatan politik karena kita sudah lebih dulu kehilangan kedaulatan berpikir. Kita sampai pada titik perenungan yang tajam. Apakah kita akan terus menjadi bangsa yang hanya pandai mendongengkan kejayaan nenek moyang, sementara dunia terus berlari meninggalkan kita? Sejarah telah menunjukkan dengan gamblang, kejayaan Islam di masa lalu tidak lahir dari doa tanpa kerja, tidak muncul dari retorika tanpa riset, dan tidak tegak di atas fanatisme yang buta. Peradaban itu tegak karena keberanian untuk berpikir, keterbukaan untuk belajar, dan integritas untuk menempatkan kebenaran di atas kepentingan golongan. Hari ini tantangan kita bukan lagi hulaguhan yang membakar perpustakaan atau rekonquista yang mengusir kita dari tanah Andalusia. Musuh terbesar kita adalah stagnasi intelektual dan sikap inferior di hadapan peradaban lain. Kita terlalu sibuk bertengkar tentang urusan-urusan kecil yang sudah tuntas diperdebatkan 1000 tahun lalu. Sementara bangsa lain sedang sibuk memetakan kecerdasan buatan, menjelajahi ruang angkasa, dan mendesain ulang ekonomi dunia. Jika kita ingin membela Palestina, kita ingin suara umat Islam Indonesia didengar di panggung global, maka jalannya bukan hanya lewat demonstrasi atau kecaman di media sosial. Jalannya adalah dengan mengembalikan kedaulatan kita di bidang sains, ekonomi, dan teknologi. Kita harus menjadi bangsa yang dibutuhkan oleh dunia, bukan sekedar bangsa yang membutuhkan dunia. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan itu dimulai dari ruang-ruang kelas kita, dari laboratorium penelitian kita, dan dari cara kita menghargai perbedaan pendapat di meja-meja diskusi. Kita tidak butuh lagi sekedar kebanggaan pada Al-Khwarizmi atau Ibnu Sina. Yang kita butuhkan adalah etos Al-Khwarizmi dan spirit Ibnu Sina yang baru. Muslim yang tidak memisahkan antara sujudnya di atas sajadah dengan ketelitiannya di depan mikroskop atau layar coding. Masa depan peradaban Islam tidak terletak di masa lalu yang kita tangisi. Ia terletak pada keputusan kita hari ini.